Nyegara gunung. Ritual nyegara gunung adalah suatu proses pensucian Dewa Pitara menjadi dewa. Nyegara gunung adalah keseimbangan natural spiritual yang berorientasi kepada gunung dan lautan, luan teben, skala niskala, suci dan tidak. Segara sebagai lambang Predana dan gunung sebagai lambang Purusha. Upacara nyegara gunung dilaksanakan setelah upacara nyekah pada rangkaian upacara Mamukur selesai, di mana Pancamaya Kosa terleburkan. Upacara nyegara gunung pelaksanaannya biasanya di tepi pantai atau segara. Hal ini dikarenakan laut memiliki makna filosofi sebagai segara yang merupakan sumber kehidupan. Dalam upacara Pitrayatnya ada 5 tahap pensucian, yaitu dari Petra atau Preta, selanjutnya menjadi Pitra, kemudian meningkat menjadi Pitara, meningkat lagi menjadi Dewa Pitara, dan terakhir menjadi Dewa. Upacara nyegara gunung wajib dilaksanakan. Hal ini dikarenakan upacara tersebut merupakan sarana atau media untuk mendak Dewata Dewanti. Pura Goa Lawah ini sebagai pusat pura segara yang ada di Bali. Secara prinsip upacara nyegara gunung hendaknya dipuput oleh seorang sulinggi. Hal tersebut dikarenakan dalam upacara nyegara gunung merupakan proses mempertemukan kekuatan dari unsur Predana atau segara dan kekuatan unsur Purusa atau gunung. Sulinggi sebagai siwa skala yang memiliki kewenangan memimpin jalannya upacara. Pura Goa Lawah. Di Bali, Pura Goa Lawah merupakan pura untuk memuja Tuhan sebagai Dewa Laut. Di jeroan pura, tepatnya di mulut goa, terdapat pelinggi Sanggar Agung sebagai pemujaan Sang Hyang Tunggal. Meru Tumpang Tiga sebagai pesimpangan Pura Andakasa. Gedong Limasari sebagai pelinggi Ida Batara Dewi Sri dan Gedong Limas Catu sebagai pelinggi Batara Wisnu. Kedua pelinggi inilah sebagai pemujaan kepada Sang Hyang Basuki dan Batara Tengahin Segara. Umat Hindu di Bali umumnya melakukan upacara nyegara gunung sebagai penutup upacara Atma Wedana, atau disebut juga nyekah, Mamukur atau Maligia. Upacara ini berfungsi sebagai permakluman secara ritual sakral bahwa Sang Atma telah mencapai tingkat Dewa Pitara. Pura Dalam Puri. Di areal pura terdapat pelinggi atau bangunan suci tempat memuja Tuhan sebagai Dewi Uma. Sedangkan areal di luar pembatas pura disebut Tegal Penangsaran. Pura Dalam Puri adalah merupakan hulu dari Pura Dalam Hayangan 3 di setiap desa pakraman yang ada di Bali. Oleh karena itu, ketika melangsungkan upacara nuntun Dewa Pitara ke pura pemujaan keluarga yang disebut Merajan, dilakukan di Pura Dalam Puri. Pura Besakih. Nama Besakih diambil dari bahasa Sanskerta, Wasuki, atau dalam bahasa Jawa kuno Basuki, yang berarti selamat. Masing-masing arah mata angin disebut mandala. Dengan dewa penguasanya disebut Dewa Catur Lokapala, di mana mandala tengah sebagai porosnya. Sehingga kelima mandala dimanifestasikan menjadi Panca Dewata.
Pura Penataran Agung Besakih sebagai pusat mandala, yang ditujukan untuk memuja Dewa Siwa. Pura Gelap arah timur untuk memuja Dewa Iswara. Pura Kiduling Kretek pada arah selatan, untuk memuja Dewa Brahma. Pura Ulun Kulkul pada arah barat untuk memuja Dewa Mahadewa. Pura Batu Madek pada arah utara untuk memuja Dewa Wisnu. Kaitannya dengan upacara nyegara gunung, Pura Besakih yang terletak di lereng Gunung Agung dan Pura Goa Lawah di tepi laut adalah simbol dari lingga dan yoni dalam wujud alam semesta. Bertemunya Purusha sebagai unsur spirit dengan Predana sebagai unsur materi menyebabkan terjadinya penciptaan. Demikian ulasan tentang Gunung Agung sebagai simbol Purusha dan Goa Lawah sebagai simbol Predana. Demikianlah yang dapat kami jelaskan tentang upacara ini. Dan jika bermanfaat, jangan lupa tekan like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Jangan lupa berikan juga komentar dan saran-sarannya. Salam Rahayu, Om Santi 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 Om.